Hai teman-teman unicorn, pada kesempatan yang berharga ini kita akan sharing mengenai jebakan vibrasi positif. Nah, materi ini berdasarkan spiritual journey aku sendiri ya teman-teman, dan hasil belajar aku selama berproses. Jadi teman-teman bisa mengambil positifnya dan dibuang aja negatifnya jika ini tidak sesuai dengan nilai-nilai atau spiritual path masing-masing. Intinya mesti dicerna terlebih dahulu dengan baik supaya bisa menambah kebijaksanaan baru untukmu. Jika akun ini bermanfaat untukmu, jangan lupa untuk memberikan dukungan ya supaya akun ini bisa bertahan. Oke, kita mulai. Pertama-tama, diri kita mesti memahami terlebih dahulu apa itu jebakan vibrasi positif. Nah, jebakan vibrasi positif adalah situasi di mana seseorang terlalu fokus pada menjaga atau memproyeksikan sikap dan energi positif sehingga mereka mengabaikan atau menekan energi negatif yang perlu dihadapi dan diproses. Padahal jika energi negatif ditekan dengan cara-cara yang tidak bagus, bisa menyebabkan diri kita tidak realistis atau sengaja membutakan diri sendiri terhadap kenyataan yang apa adanya. Jadi penting untuk diri kita mengenali jebakan vibrasi positif ini. Dalam buku aku yang judulnya Mendaki Puncak Kesadaran pernah menjelaskan mengenai keseimbangan dalam menghadapi kehidupan, di mana ini menekankan bahwa pentingnya untuk seimbang dalam setiap aspek kehidupan diri kita sendiri. Karena keseimbangan merupakan kunci untuk menemukan kebijaksanaan baru, di mana pada proses ini adalah proses kita untuk berkultivasi spiritual juga. Nah, kehidupan yang tidak dalam titik seimbang akan membuat diri kita masuk ke dalam dua kemungkinan, yaitu larut dalam kegelapan dan positivitas yang beracun. Yang artinya, jika kita memasuki larut dalam kegelapan, ini merupakan titik yang berada di bawah titik seimbang. Seseorang akan merasakan tidak berdaya, takut, cemas, marah, benci, dendam, sedih, kecewa, bingung, tertekan, dan perasaan-perasaan negatif lainnya yang berlebihan. Nah, kalau dalam titik ini kita mesti memproses perasaan-perasaan tersebut dengan cara-cara yang sehat dan konstruktif. Nah, fokus untuk melihat solusi atau sudut pandang yang sesuai dengan kebutuhan keadaan batiniah diri kita. Jika kita memasuki positivitas yang beracun, ini merupakan titik yang berada di atasnya titik seimbang. Seseorang terlalu berusaha menunjukkan kesan positif dan terasa memaksa atau tidak otentik. Positivitas yang beracun mungkin lebih rumit. Nah, berikut ini adalah penjelasannya ya. Yang pertama itu denial. Nah, ketika seseorang menolak untuk mengakui atau menghadapi perasaan negatifnya sendiri atau situasi yang sulit dan mencoba untuk terus bersikap positif tanpa memecahkan masalah yang mendasarinya. Nah, yang kedua overconfidence atau kelebihan percaya diri. Nah, ketika seseorang terlalu percaya diri atau sombong tanpa mempertimbangkan keterbatasan atau kesalahan diri sendiri. Ini bisa menyebabkan perilaku yang beresiko atau keputusan yang kurang bijaksana. Nah, yang ketiga, supremasi ras atau agama. Nah, ini ketika seseorang atau kelompok merasa lebih unggul atau superior dari orang lain berdasarkan ras, agama, atau identitas lainnya, dan menggunakan perasaan positif ini untuk merendahkan atau menindas orang lain. Nah, yang keempat, kegagalan mengakui masalah. Ketika seseorang mengabaikan atau menutupi masalah yang nyata dengan sikap positif yang berlebihan, sehingga menyebabkan ketidakpedulian atau kesulitan mengatasi masalah tersebut. Yang kelima, minimizing negativity. Nah, ini ketika seseorang merasa tidak nyaman dengan perasaan negatifnya sendiri atau orang lain.
dan mencoba untuk menutupinya dengan menyatakan bahwa semua akan baik-baik saja, tanpa memberikan dukungan atau pemecahan masalah yang sesungguhnya. Nah, yang keenam, pensiliran emosional. Ketika seseorang merasa perlu untuk selalu bahagia atau positif, tanpa memperbolehkan diri mereka untuk merasakan atau menyatakan emosi yang lebih kompleks, seperti kesedihan atau kemarahan. Ini berarti ketika seseorang berada tepat di titik seimbang, mereka dapat menemukan sumber kebijaksanaannya daripada titik yang berada di atas titik seimbang atau di bawah titik seimbang. Nah, seseorang yang buta karena berlebihan cahaya akan selalu tidak pernah bisa menghormati kegelapan. Ini jadi keinget sama pesan kakek Pris, roh tua bumi, yang pernah aku sharing di postingan tentang pengaruh bulan mati 12.12. Nah, padahal setiap aspek dalam kehidupan haruslah dihormati. Ketika seseorang mulai buta, ia akan menjadi kesombongan atau pride. Nah, tentunya kesombongan ini akan membawa malapetaka dan kehancurannya dirinya sendiri. Nah, hukum sebab akibat tampaknya adalah pola yang mesti kita pahami agar diri kita tidak terjerumus jauh ke sana, sehingga kedamaian hidup kita bisa tetap terjaga. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita memang sungguh menarik. Kalau kata Albert Einstein, kebijaksanaan bukanlah produk dari sekolah, tetapi dari usaha seumur hidup untuk mendapatkannya. Dalam buku tersebut yang aku sampaikan sebelumnya di dalam bab 2 tentang fondasi kebijaksanaan, diri kita perlu memahami etika dan nilai-nilai inti. Apa yang terjadi jika diri kita memaksakan keseragaman? Memaksakan keseragaman dapat membawa berbagai konsekuensi negatif baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi. Nah, yang pertama itu ada penindasan individualitas. Orang merasa tidak dihargai dan kehilangan jati diri mereka. Contoh, ketika seseorang dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan pandangan atau cara hidup tertentu, mereka mungkin merasa tertekan dan tidak bisa mengekspresikan diri mereka yang sebenarnya. Yang kedua, konflik dan ketegangan. Nah, memaksakan satu pandangan atau cara hidup dapat menyebabkan konflik dan ketegangan antara individu atau kelompok. Contoh, ketika kelompok dengan pandangan yang berbeda dipaksa untuk mengadopsi satu cara berpikir atau bertindak, hal ini dapat menyebabkan perpecahan dan permusuhan. Yang ketiga, kehilangan kreativitas dan inovasi. Keberagaman perspektif adalah sumber kreativitas dan inovasi. Dengan memaksakan keseragaman, kita mungkin kehilangan ide-ide baru dan solusi kreatif. Contoh, dalam lingkungan kerja, tim yang terdiri dari anggota dengan latar belakang dan pandangan yang berbeda seringkali lebih inovatif dibandingkan tim yang homogen. Yang keempat, penurunan kesejahteraan emosional. Nah, orang yang dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan standar tertentu mungkin mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Contoh, seseorang yang harus berpura-pura menjadi seseorang yang mereka bukan hanya untuk diterima oleh lingkungan mereka mungkin merasa terasing dan tidak bahagia. Yang kelima, diskriminasi dan ketidakadilan. Nah, memaksakan satu pandangan atau cara hidup dapat menyebabkan diskriminasi terhadap mereka yang berbeda. Nah, contoh, masyarakat yang menolak keberagaman gender, agama, atau budaya cenderung memperlakukan individu-individu yang berbeda tersebut secara tidak adil. Nah, yang keenam, penghambatan pertumbuhan pribadi. Orang tidak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Contoh, seseorang yang dipaksa untuk mengikuti jalur karir tertentu mungkin tidak dapat menemukan dan mengembangkan bakat dan minat mereka yang sebenarnya.
Yang ketujuh, kehilangan keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya yang memperkaya masyarakat, memaksakan keseragaman dapat menghapus nilai dan tradisi unik yang dimiliki oleh berbagai kelompok. Contoh, budaya-budaya minoritas yang dipaksa untuk berasimilasi seringkali kehilangan warisan budaya mereka yang unik. Kalau kata Ma'arkana, memaksa kehendak atau pendapat kita kepada orang lain adalah suatu tindakan kekerasan. Jadi penting bagi diri kita untuk tetap belajar setiap hari mengenai kebijaksanaan batin atau inner wisdom. Mungkin saja apa yang kita pahami saat ini merupakan bukan kebenaran mutlak atau absolut, tetapi justru kebenaran relatif. Tentang kebenaran sudah pernah aku sharing ya teman-teman. Jadi tinggal mengolah pemahaman tersebut di dimensi spiritual diri sendiri. Kita lanjut untuk memahami 8 jebakan vibrasi positif, yaitu yang pertama ada toxic positivity, yang kedua denial of reality, yang ketiga superficial positivity, yang keempat ignorance of boundaries, yang kelima misunderstanding the law of attraction, yang keenam neglecting authenticity, yang ketujuh overlooking personal growth, dan yang kedelapan, pressure to conform. Kita akan bahas satu persatu. Mengejar vibrasi positif memang bermanfaat, tetapi penting untuk menghindari jebakan-jebakan ini agar kita tetap sehat secara emosional dan autentik dalam hidup kita. Keseimbangan antara berpikir positif dan menghadapi realitas serta menjaga keaslian dan pertumbuhan pribadi adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan sejati. Yang pertama, toxic positivity. Apa itu toxic positivity? Positivitas beracun adalah ketika seseorang berusaha untuk selalu berpikir positif dan menolak atau mengabaikan perasaan negatif. Contoh situasinya tuh ketika teman kita baru saja kehilangan pekerjaannya. Respon positivitas beracunnya ini kayak ngomong, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Setidaknya sekarang kamu punya waktu luang lebih banyak. Kita lihat jebakannya itu apa? Teman kita mungkin merasa bahwa perasaan sedih dan kecemasannya tidak dianggap serius dan merasa tertekan untuk menyembunyikan emosinya. Denial of reality, apa itu? Mengabaikan atau menyangkal kenyataan atau situasi sulit dengan hanya fokus pada hal-hal positif. Contoh situasi, kamu memiliki masalah keuangan yang serius. Respon mengabaikan kenyataan itu kayak ngomong, semua akan beres dengan sendirinya. Aku tidak perlu memikirkan masalah ini terlalu dalam. Kita lihat jebakannya itu apa? Dengan tidak menghadapi masalah keuangan ini bisa membuat semakin memburuk. Penting untuk melihat kenyataan dan mencari solusi yang konkret. Sekarang superficial positivity, apa itu? Bersikap positif hanya di permukaan tanpa kedalaman atau pemahaman yang nyata. Contoh situasinya, ketika rekan kerja merasa stres karena proyek yang menumpuk. Respon positivitas dangkal ini kayak ngomong, santai saja, pasti bisa kok. Jebakannya kita lihat, respon ini mungkin terlihat tidak tulus dan rekan kerjamu mungkin merasa bahwa perasaannya tidak dihargai.
Nah, kemudian ignorance of boundaries. Apa itu? Nah, berpikir bahwa bersikap positif berarti selalu terbuka dan tidak pernah menetapkan batasan. Nah, contoh situasinya, kamu terus-menerus membantu teman dan keluarga meski merasa lelah. Nah, respon mengabaikan batasan ini kayak ngomong, aku harus selalu ada untuk mereka, tidak apa-apa meski aku kelelahan. Nah, kita lihat jebakannya itu apa. Kamu bisa merasa lelah secara emosional dan fisik karena tidak menjaga batasan untuk diri sendiri. Selanjutnya, misunderstanding the law of attraction. Nah, banyak banget orang yang terjebak dalam the law of attraction. Nah, apa itu? Keyakinan bahwa berpikir positif saja akan menarik semua hal baik tanpa tindakan nyata. Nah, contoh situasinya, kamu ingin memulai bisnis baru. Nah, respon salah pahamnya ini kayak ngomong, aku hanya berpikir positif dan kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Nah, kita lihat jebakannya itu apa. Tanpa rencana dan tindakan konkret, bisnis kamu mungkin tidak berjalan seperti yang diharapkan. Selanjutnya, neglecting authenticity. Apa itu? Nah, merasa harus selalu menunjukkan sisi positif dan menyembunyikan perasaan atau pengalaman yang sebenarnya. Contoh situasi, kamu merasa sedih setelah putus cinta. Respon kehilangan keasliannya itu kayak ngomong, aku harus selalu terlihat bahagia di depan teman-teman. Nah, kita lihat jebakannya itu apa. Kamu kehilangan kesempatan untuk jujur tentang perasaanmu dan hubungan dengan teman-teman bisa menjadi kurang tulus. Overlooking personal growth. Nah, apa itu? Nah, berfokus hanya pada vibrasi positif tanpa mengeksplorasi atau belajar dari pengalaman negatif. Contoh situasi, kamu mengalami kegagalan dalam suatu proyek. Nah, responnya tuh kayak ngomong, tidak apa-apa, aku hanya perlu berpikir positif. Nah, kita lihat jebakannya itu apa. Kamu kehilangan kesempatan untuk merenungkan dan belajar dari kesalahan yang penting untuk pertumbuhan pribadi. Nah, kemudian pressure to conform. Apa itu? Merasa tertekan untuk selalu berpikir dan bersikap positif karena tekanan sosial atau komunitas. Contoh situasi, kelompok teman selalu mempromosikan optimisme tanpa henti. Nah, responnya tuh kayak, aku harus selalu terlihat optimis agar diterima oleh mereka. Nah, kita lihat jebakannya itu apa. Kamu mungkin merasa stres dan kehilangan individualitas karena selalu berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, dari sini kita akan mengambil kesimpulan, meski berpikir positif itu baik, penting untuk tidak mengabaikan perasaan dan kenyataan yang ada. Semua emosi, baik positif maupun negatif, penting untuk kesejahteraan kita. Berikan diri kita ruang untuk merasakan semua perasaan, jaga batasan, dan bertindak nyata untuk mencapai tujuan kita. Nah, berpikir positif dengan cara yang sehat berarti menerima dan memproses semua emosi dengan bijaksana, bukan hanya menekankan yang positif saja. Oke, sekian dulu dari episode kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.